Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya Muhammad Mambrur di obrolan malam Jumat OMJ ya. Dan semoga sahabat-sahabat sekalian sehat walafiat tanpa cedera sedikit pun, termasuk hati. Jangan sampai cedera hati, anjay. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita akan ngobrol-ngobrol ya malam ini. Dan ada tamu spesial yang lagi bertamu nih, lagi bertandang ke Ansor nih. Nanti kita ngobrol seru sama beliau. Dan kalau sahabat-sahabat sekalian, seorang tiktokers mungkin ya, yang sering scrolling TikTok, mager di kasur dan scrolling TikTok, ini nggak asing lagi muka beliau ini. Nanti dilihat, kita ngobrol. Dan sahabat-sahabat sekalian juga bisa berpartisipasi ya, komen di bawah, ngasih pendapat, ngasih opini atau ngasih apalah gitu, terserah, silahkan di komen nanti di bawah. Dan saya kira juga sahabat-sahabat sekalian tentunya akan mensubscribe ya channel Gerakan Pemuda Ansor biar makin jos ke depannya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita langsung aja ya ngobrol sama beliau. Di sini ditemani sama ya Habib ya ini, Zuria Rasul. Ditemani sama, saya manggilnya apa? Habib Billy ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Bil ya. Bang Bil aja. Billy Muhdor. Ini mukanya nih beliau nih. Semuanya. Waduh, akhirnya ini satu kehormatan besar nih kita didatengin ke sini. Kita juga kehormatan besar dikunjungin Zuria Rasul. Waduh, thank you banget. Gimana, sehat Bang Bil ya? Alhamdulillah. Gimana nih Bang Bil? Alhamdulillah sehat. Ini makasih banyak nih udah mau main ke sini Bang Bil. Waduh, sama-sama. Kalau di sahabat-sahabat pernah lihat beliau ini adalah kalau di media sosial ya, kalau lihat di Instagramnya, lihat di TikToknya, beliau ini concern soal lukis-melukis ya. Beliau mengisi waktu-waktunya itu melukis. Ini loh baru saya ketemu gitu. Gimana ada Habib yang jago ngelukis gitu. Tapi sebenarnya Bang, kita nggak banyak orang sadar aja. Sebenarnya guru lukisnya Indonesia itu Habaib. Oh ya? Siapa? Raden Saleh. Oh. Marganya bin Yahya. Raden Saleh itu pertama kali bikin modern art di Indonesia. Oh, beliau adalah pencetus modern art. Iya, jadi pertama kali itu tahun 18-an. Abad 18. Iya, abad 18-an itu beliau yang masukin modern art ke Indonesia. Oh. Yang pastinya kalau orang notice itu salah satunya biasanya sering di buku-buku pelajaran tuh penangkapan Pangeran Diponegoro. Iya, itu lukisan paling apa ya? Lah. Hit ya, masterpiece gitu. Legendaris. Penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, kita kan sempat lihat itu di TikToknya Bang Will gitu ya, bahwa ternyata lukisan Raden Saleh tersebut itu adalah sebuah istilahnya lukisan bantahan atau lukisan perlawanan gitu dari yang dilukis oleh salah seorang seniman Belanda. Gimana itu? Benar itu? Gimana itu, Bang? Ini menariknya kalau dibilang kenapa gue suka sama seni ini something yang menarik. Bayangin. Oke. Waktu itu Pangeran Diponegoro ditangkap. Diminta sama Kapten de Kock buat dilukis kejadian itu. Momentum penangkapan, peristiwa penangkapan itu, dilukis sama salah satu seniman Belanda. Dilukisnya dengan kondisi Raden Salehnya, Pangeran Diponegoronya dengan kondisi sedih murung, dan judulnya aja udah penyerahan diri Diponegoro. Versi itu ya. Versi Belanda. Okay. Bayangin, penyerahan diri itu kejadiannya lagi Ramadan atau Lebaran. Jadi Pangeran Diponegoro kalau secara storytellingnya itu kondisinya beliau lagi mau negotiation sama Jenderal de Kock.
Iya, Tiba-tiba ditangkap. langsung ditangkap. Jadi ditangkap dengan cara yang nggak fair lah. Iya, soalnya mau negosiasi, tiba-tiba Mau ditangkap. negosiasi. Dan peristiwa itu diabadikan dengan lukisan oleh Iya, Belanda sama, gitu sama loh. Belanda dengan Pangeran Diponegoronya bentuknya sedih, Iya. murung, terus Lemah, kelihatan lemah lumlai Lemah. gitu ya. Inferior lah. Iya. Kelihatan inferior gitu. Terus- Akhirnya Raden Saleh dan waktu itu juga Jenderal de Kock-nya tuh benar-benar kayak gagah Gagah banget. di lukisan itu kayak. yang paling krusial di situ, salah satunya adalah di lukisan Belanda. Mereka Pangeran Diponegoro nih pasukannya semua megang senjata lagi diturunin di bawah. Oh, oke. Raden Saleh nggak terima hati dong. Maksudnya kawan perjuangan ini. Akhirnya sama Raden Saleh dilukis lagi, Lukis ulang peristiwa itu. ditaruh sejajar. Jadi kalau di lukisannya, kalau kita bisa masukin ntar Nanti gambarnya. akan tampil ini nih nanti di sini ada di sini. Raden Kelihatan perbandingannya. Pangeran Diponegoro di lukisan Belanda itu ditaruh di bawah. Jadi kalau di tangga itu dia adanya di bawah tangga, Iya. Jenderal de Jenderalnya Kock-nya di atas. Nah. Iya. Wibawanya di Jenderal de Kock. Yang di di lukisan Raden Saleh, Pangeran Diponegoro dengan gagah tangannya begini nih, udah kayak jagoan banget. Dan juga kondisinya satu tangga, satu level. Bahkan apalagi kalau ngelihat sketsanya, nggak banyak di luar, yang banyak di expose itu lukisannya. Sebenarnya ada gambar sketsanya itu lebih kelihatan. Pala-palanya Belanda itu dibikin gede sama Raden Saleh. Itu salah satu gayanya Raden Saleh itu romantisme. Jadi dia itu mengambil simbol-simbol. Jadi dia cara ceritanya itu pakai simbol. Oke. Kayak ditaruh sejajar. Itu kan simbolik. Kepalanya dibikin gede. Besar. Artinya kan kayak ada pesan gitu. takabur gitu. Iya. Berarti itulah kenapa misalnya termasuk Bang Billy itu suka dengan lukisan, misalnya ada ada pesan gitu. Ada pesan di dalamnya, lalu kemudian bisa dijadikan sebagai kayak Raden Saleh, bisa dijadikan sebagai bentuk media perlawanan sebenarnya. Sangat. Bayangin kalau seandainya Raden Saleh waktu itu nggak ngelukisin. Bayangin ini tahun abad 18-an. Dokumentasi belum segitu banyak ya. Itu kalau nggak dilukisin sama Raden Saleh, image Indonesia di mata internasional terlihatnya kita nih negara yang lemah. Iya. Tapi karena ada lukisannya Raden Saleh, image kita sebagai bangsa dibikin muhtaram, dibikin lebih terhormat. Iya. Dan lukisan itu sekarang di mana, Bib? Maksudnya ini menarik lagi tuh kalau masalah lukisannya di mana. Sebelum masuk ke lukisannya di mana, yang kerennya lagi, ini banyak jadi satu perdebatan sama orang-orang. Dipikirnya Raden Saleh nih ada beberapa yang mikir pro Belanda. Kenapa? Karena lukisan Pangeran Diponegoro, penangkapan Diponegoro itu dikasihin ke salah satu jenderal di Belanda. Oh, jadi ada di Belanda dong berarti. Zaman itu. Zaman itu. Jadi Raden Saleh itu beliau belajar itu di European, start dari Belanda. Habis itu ke London, ke beberapa negara Europe lainnya. Cuman waktu itu pertama kali dapat, kan kita masih zaman penjajahan. Dapat beasiswa ke Eropa, ke Belanda. Startnya. Dan bahkan jadi pelukis negarawan di Belanda itu. Jadi ini level, dan itu menjadikan satu contoh banget buat negeri kita di Indonesia di situ. Waktu itu kan jadi sangat terhormat. Bayangin, ini pelukis dari Indonesia bisa jadi pelukis negara yang di levelnya sama cendikiawan di zaman itu. Dikasihin hadiah buat raja kapten Belanda waktu itu. Jadi dipikir, ini kok Raden Saleh ngelukis satu momentum yang cukup menyedihkan buat negara kita dong. Penangkapan Diponegoro itu perang Jawa kan satu momen peristiwa yang gede, yang besar, gede bersejarah. banget, sangat bersejarah. Terus kekalahan kita waktu itu kok dikasih ke Belanda? Kan sebenarnya jadi orang pikir, wah, nih pro Belanda jangan-jangan Raden Saleh.
Dan itu jadi lukisan termahal ya di Indonesia, Bib ya? Lukisan Raden Saleh lukisannya termahal di Indonesia, tapi bukan yang Pangeran Diponegoro. Bukan yang Pangeran Diponegoro berarti. Bukan karena Pangeran Diponegoro bukan yang termahal, tapi Pangeran Diponegoro itu lukisan yang nggak bakal dijual. Oh gitu. Iya, kalau seandainya lukisan Pangeran Diponegoro dijual, pasti bakal paling mahal. Kayak contohnya Mona Lisa. Iya. Lukisan di dunia ini paling mahal itu Salvator Mundi, gambar Yesus lagi begini nih. Itu lukisannya Da Vinci yang dibeli sama Pangeran Dubai atau pokoknya Arab lah. Yang kayak gini nih. Iya, yang kayak gitu. Nenteng apa tuh bola dunia? Apa sih itu? Itu bola yang, kristal. Bola kristal. Tangan yang satunya begini, yang satu megang bola kristal. Oh, itu yang lukisan paling mahal di dunia itu. Oh, bukan Mona Lisa. Kenapa? Karena Mona Lisa nggak bakal dijual. Bukan karena Mona Lisa lebih murah daripada Da Vinci. Kalau seandainya Mona Lisa bakal dijual, harusnya secara pemikiran ya bisa double triple easily daripada si yang Da Vinci yang Yesus itu. Oh, oke, menarik ini soal lukisan ini udah masuk ini udah dalam gitu. Nah, tapi memang dulu waktu kuliah Bang Billy ambil jurusan seni lukis apa gimana? Ngambilnya dulu kuliah kita di Sydney, kebetulan ngambilnya bisnis. Terus sekarang melukis gitu. Iya. Nyambungnya nyambungnya di mana gitu. Jadi. Sebenarnya dari awal mulai ngelukis tuh sebenarnya ngegambar udah lama banget, dari kecil udah mulai gambar. Dan environment keluarga rata-rata emang di dunia kreatif lah. Kakek itu sebagai seorang pengrajin mebel sekaligus bikin kaligrafi dari Kuningan. Ibu juga memang desainer, sampai sekarang pun masih desainer. Jadi emang besar di dunia ya art as general ya, bukan gambar tapi art as general. Jadi pas umur 16 mulai ngelukis di kanvas itu. Di bikin kaligrafi segala macam. Sampai akhirnya umur 19-an gitu ngambil decision. Nih mau ngambil akhirnya sekolah. Sekolah emang dengan kesadaran yang nyata saya milih malah buat bisnis. Soalnya ngelihatnya banyak banget waktu itu. Kalau ngegambar kayaknya bisa belajar sendiri mikirnya. Tapi kalau financial education ini something yang important banget. Gimana kita bisa muamalah. Jadi ntar pas ngelukis udah nggak digangguin lagi, nggak harus dikejar-kejar harus jual besok atau segala macam. Jadi istilahnya bagaimana dalam dunia lukisan dan seni melukis dan industri lukis itu ada gitu financial educationnya, supportnya di dalam gitu. Oke. Karena emang juga kalau dipikir-pikir. Ya, ada kebutuhan sebagai seorang seniman, bukan cuma jago dalam menggambar, tapi dia juga harus bisa networking. Dia harus bisa menjelaskan karyanya. Iya. Apalagi lukisan yang agak secara market terbatas gitu ya. Sangat niche sih sebenarnya. Niche kayak maksudnya sangat segmen. Terfragment gitu. Sangat segmented gitu. Segmented banget. Nah, berarti bisa dibilang bahwa Bang Billy sekarang itu seniman pelukis profesional gitu. Maksudnya profesional itu dalam hal bikin karya terus dijual gitu. Nggak semua lukisan gue dijual, cuman kalau dijual iya. Profesi sebagai seniman yang menjual karyanya ada beberapa iya, tapi nggak semuanya. Ada beberapa yang emang idealis. Contohnya Palestina yang ini. Yang ini ya, ini. Ini kebetulan ntar kita taruh di Adsor. Kalau perlu gitu. Iya. Bisa dipajang juga. Contoh lukisan nih, lukisannya Bang ini soal Palestina ya, soal Palestina nih, soal Palestina. Ntar kita ceritain lah. Boleh. Iya. Nih. Tapi itu tadi itu soal jadi kayak karya ini nggak dijual. Cuman kita bikinin fine printnya. Original kita nggak jual, tapi fine printnya itu kita baru jual untuk juga biar bisa tersebar lebih banyak. Tapi fine printnya, originalnya itu kita keep. Kecuali emang ada social impact yang benar-benar mengharuskan. Kayak misalkan beneficialnya buat masyarakat atau sosialnya itu gede,
ya ala Farhatak, nggak ada masalah. Tapi udah bukan, ya jadi bisa lebih inilah, nggak harus semuanya komersial. Iya, jadi memang ada lukisan yang disiapkan ini buat komersilnya. Iya, ada yang emang idealis, emang mikir berkarya buat berkarya, ya, buat kepuasan gitu ya. Iya, buat gue percaya satu hal sih. Oke. Seni itu punya impact buat kehidupan. Dan itu yang pingin kita kerjain sekarang ini. Maksudnya gimana dari karya, mau itu seni lukis, seni apapun itu bisa berpengaruh secara positif ke banyak masyarakat umum. Iya, tapi satu hal ini, Bang Billy kan gede tuh di lingkungan keluarga yang ya sangat Islami lah ya. Iya, kalau secara ininya ya. Iya, nggak pernah di ini, ngapain ngelukis gitu, sama keluarga gitu loh, nggak ada. Malah disupport sih, alhamdulillah kita disupport karena emang satu itu dia social impact. Kalau nggak ada Raden Saleh, martabat Indonesia nggak ketahuan tuh zaman 18-an. Jadi sebenarnya cuman emang harus dengan cara yang baik. Iya. Melukisnya juga sesuatu yang emang dari hati, segala macam. Ya something yang alhamdulillah keluarga dari kecil udah disupport ya. Oke, karena kan ya tahu lah misalnya ya ngapain gitu ngelukis. Wong Nabi juga dulu nggak, apalagi yang punya ada pikiran yang ini kan menyerupai makhluk gitu kan, ada macam-macam lah ya kayak gitu. Itu wallahu alam. Kalau masalah secara dinnya wallahu alam, ana nggak ikutan. Maksudnya ada pakar yang lebih baik buat ditanyain hal itu. Iya. Tapi di lingkungan keluarga nggak pernah dikasih argumentasi seperti itu. Enggak, malah selama ini disupport luar biasa. Alhamdulillah. Salah satu yang bikin termotivasi segala macam itu adalah support dari keluarga. Dari umur kecil itu gue udah mulai nyoret-nyoret. Itu gara-garanya ibu itu kan desainer, banyak HVS kan, kertas HVS. Iya. Dari kecil yang ngabisin HVS mamah itu ya saya. Mama pakai 1, saya pakai 10 buat gambar. Jadi dari situ. Daripada ngabisin HVS, ini mending beliin sekalian cat air buat ngelukis gitu. Iya. Nah, kalau di lukisan itu kan ada ini juga Bang, kayak aliran ya. Aliran. Nah, kalau menurut Abang sendiri nih, Bang Billy ini aliran apa dalam melukis gitu? Kita tuh karena salah satu secara idola lah Raden Saleh. Jadi ada banyak idola kita tuh Raden Saleh, Van Gogh, Banksy, itu beberapa idola kita yang jadi terbawa, yaitu romantisme secara generalnya, filosofinya lah. Oke. Romantisme itu romantisme apa tuh? Romantisme itu maksudnya bukan romantis kayak pacaran. Romantisme itu menceritakan sesuatu dengan molek, dengan indah. Jadi kayak ada dramanya lah. Iya, bukannya lukisan memang mengekspresikan keindahan gitu loh, Bang. Enggak. Iya, enggak semua lukisan mengekspresikan keindahan, tapi romantisme itu mengindah-indahkan lebih dari ceritanya. Kayak contohnya. Pangeran Diponegoro dibikin begini badannya. Itu kan romantisme, membesarkan sesuatu. Kayak kepalanya Belanda dibikin gede. Kan nggak masuk akal sebenarnya, pala gede. Tapi dibikin gede itu jadi majas romantisme. Jadi keindahan. Romantisme itu lebih ke misalnya banyak mengcapture masa lalu gitu ya, sejarah atau enggak? Nggak harus masa lalu, tapi lebih menceritakan. Kalau gampangnya hiperbola lah. Hiperbola. Dilebihkan ya. Jadi orang bisa notice gitu, kayak contoh nih simpel. Lukisan anak kecil di Palestina. Ini ceritanya jadi pas Ramadan kemarin. Iya, kita bikinin kelihatan. Ini Ramadan kemarin itu gue dengar berita. Berita tentang gimana orang lagi pada tarawih segala macam, tiba-tiba diserang lagi di waktu itu. Dan kondisinya tuh kayak dejavu. Udah tiap tahun suara itu terdengar. Kayak udah bosen dengarnya. Kayak ini tiap tahun kita dengar Palestina ditembakin tiap lebaran, mau lebaran perang, ada kondisi seperti itu.
dan nothing happen. Kayak maksudnya ya udah begitu aja tiap tahun. Iya, udah dianggap kebiasaan gitu. Udah dianggap kebiasaan, dan kebetulan waktu itu positionnya lagi pas ada Ukraina lawan Rusia. Iya. Kayak maksudnya kondisinya besar banget. Orang semua notice Ukraine segala macam dengan kondisi seperti itu. Tapi Palestina yang udah berapa lama Iya. nggak ada condition perubahan, dan saat negara lain melakukan sesuatu yang buruk ke negara lain itu dibilangnya hak asasi manusia. Iya. Tapi pas di sini malah jadi ya udah nothing happen, kayak udah nggak, udah biasa aja. malah gitu. dibilangnya terorisme. Nah, itulah yang dimanifestasikan dalam Di gambar lukisan ini. Makanya Lukisan nih di gambar ini dilihatnya kan sebenarnya perangnya di dalam masjid orang, cuman yang aku ngambil di sini adalah anak kecil lawan tank. Which is ini storytelling yang kayak anak kecil lempar batu lawan tank cuman ada di satu negeri, nggak usah digambarin ada bendera Palestina atau apapun. Iya. Ini Orang, udah tergambar gitu. Udah tergambar. Dengan kondisi hancur ruangannya. Sebenarnya kan ya ruangannya mungkin ini kan masjid nggak sebelahnya begini enggak. Iya. Tapi saya gambarkan Cuman dihiperbolakan. Dan kondisinya dia udah bukan kondisi pemilik masjid lagi ngelawan tank, tapi dia lagi fighting buat datang ke masjidnya. Ini tanknya di tengah, bukan tanknya, bukan tank di sini ya. Lagi merangin anak ini. Oke. Oh, jadi pesannya bahwa ini si anak kecil ini ingin mempertahankan udah hancur negerinya, dan karena si anak kecil ini ingin gitu. Iya, ingin datang ke masjid aja udah lawan tank sekarang. Lawan tank. Oh, jadi itu pesannya gitu ya. Walaupun ini gambar ini tuh emang gambar yang udah viral sebenarnya. Cuman saya ceritakan lagi, mengambil gambar yang viral ini dengan cerita yang berbeda. Terus dengan ini ada 2 tulisan juga di sini. Yang atas ini tulisannya UUD kita, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, ini kan something yang masih banyak banget. Kayak, jadi kalau enaknya lukisan nih, kita ngelukis sekali, selama nih lukisan masih ada, bercerita sampai kapanpun. Iya. Itu kekuatan keeping the message. Keeping the message. Kalau kita ngomong kayak gini, besok udah lupa. Tapi kalau lukisan taruh sini, akan abadi selama lukisan itu ada. Selama lukisan itu ada. Banyak banget yang kayak, gue waktu itu salah satu yang concern banget, banyak banget anak Indo yang mulai kayak, ngapain sih kita ngurusin negara lain? Negara kita aja lagi hancur berantakan. Iya. Tapi ini gue balikin dengan karya ini, bahwa UUD kita nih udah ngasih tahu hal itu, bahwa kemerdekaan bagi segala bangsa, bukan bagi Indonesia. Iya. Dan juga di satu sisi tulisan di bawahnya. Ini tulisan di bawahnya adalah, ambil semua kekayaanku ini untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini Muhammad Ali Tahir. Iya. Jadi Muhammad Ali Tahir ini salah satu saudagar di Palestina. Jadi pas kita waktu itu lagi susah-susah 1945 itu kan Indonesia mulai udah merdeka, tapi kan harus diakui sama negara-negara lain. Iya, untuk pengakuan internasional. Pengakuan internasional. Salah satunya Palestina. Dari Palestina. Dan tokohnya adalah Muhammad Ali Tahir. Muhammad Ali Tahir memberikan hartanya, padahal kondisinya Palestina lagi begitu. Iya, lagi perang juga. Bukan lagi enak kayak kalau lo mau nanya kenapa kita lagi susah ngurusin orang lain, dia lagi susah ngurusin kita loh. Iya. Jadi ini sebenarnya pesannya adalah ini gitu. Waduh, keren banget ini. Ini ngebikin lukisan kayak gini berapa lama, Bang? Kalau udah yang idealis gitu udah gak ngitung hari sih. Oh gitu? Iya, udah mau berapa lama udah bebas. Cuman biasanya roughly kalau emang karya itu untuk sesuatu dibutuhkan roughly 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu. Tergantung, bisa lebih cepat, kadang ada yang lebih lama, tapi mostly itu kira-kira 2 minggu ya. Dan idenya tuh gimana, Bib? Kalau tergantung ide. Jadi sebenarnya bikin karya ini yang lama background check ya. Background check itu saat gue mau menceritakan seseorang atau sesuatu, itu gue harus tahu apa sih tentang orang ini sampai ke dalam-dalamnya. Jadi saat gue melukiskan Palestina, gue background dulu. Apa sih dulu tuh Palestina ngebantu kita apa sih?
Salah satunya Muhammad Ali Tahir, dia ngebantu kita begini. Oh, jadi harus ngecek itu semua ya, Iya. apa informasi di balik itu semua Di itu balik harus, semua itu. supaya bisa gambarnya itu lebih bercerita gitu ya, Betul. lebih sempurna gitu. Wah, itu mantap banget. Tapi secara in general, kalau Bang Billy lihat pelukis di dunia yang pernah di dunia itu siapa menurut Bang Billy yang the best gitu? Susah sih sebenarnya, banyak. Salah satunya ya kalau di internasional ya, Internasional. nggak usah ngomong Indonesia dulu. Internasional salah satu yang the best ya. Ya. Banksy, Van Gogh, Da Vinci boleh juga. Itu yang 3 menurut gue. Banksy, Van Gogh, sama Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Tapi kan ini ketiganya ini beda-beda Beda genre semua. genre gitu ya. Genre ada yang genre apa ya namanya ya? Renaissance. Kalau Van Gogh Da Vinci itu Lebih Renaissance. ke Renaissance. Van Gogh Van lebih Gogh itu lebih ke kayak abstrak apa sih namanya tuh? ekspresionis sih. Ekspresionis ya. Enggak. Iya mungkin ekspresionis, post ekspresionis mungkin Ince. Kalau Banksy Kalau Banksy itu lebih ke street art ya. street art, ya benar, yang kemarin ada di Iya. kontennya Bang Willy juga tuh. Iya. Banksy soal apa tuh yang lukisan kertas itu kan? Iya, yang kertas Yang dirobek. kertas robek ya. Iya. Ha-ha. Itu Banksy. Kalau Banksy kenapa keren? Karena dia ini tiga-tiganya keren sih. Tiga-tiganya tuh punya. Kalau Da Vinci sendiri pinter banget, cerdas, jenius luar biasa. Jadi dia bukan cuman seniman, tapi pembuat ini, pembuat itu, sampai nulis saja. Dia kalau bikin catatan tuh kebalik, biar orang nggak tahu. Oh, jadi nulis hurufnya kebalik. Nulis hurufnya kebalik. Kalau nggak salah itu catatannya, kalau nggak Bill Gates, Elon Musk, either salah satu itu punya bukunya. Oh, catatan harian gitu ya? Catatan harian, catatan kayak skrip segala macem. Kayak contohnya, nih simpelnya. Banyak yang nanya tuh, Mona Lisa, kenapa banyak yang ngomong dia itu senyum apa merengut? Iya. Kadang suka bisa dilihatnya merengut, kadang bisa dilihatnya senyum. Itu Da Vinci, kalau ngelihat catatan bukunya dia itu melajarin anatomi mukanya. Bagaimana cara dia bikin senyum tapi pas aja gitu. Secara anatomi, secara teknikal juga dia itu sangat ahli dalam bikin. Jadi layeringnya sangat banyak. Makanya Da Vinci karyanya mungkin di dunia cuma 17 kalau gua nggak salah, lo Google aja. Cuman sangat sedikit, kalau nggak salah sekitar segituan. Oke. Sebuah karya lukis, apa yang membuat karya tersebut kemudian menjadi masterpiece, menjadi mahal dan melegenda menurut Bang Billy? Kalau yang menjadi mahal banyak hal. Satu bisa karena supply demand. Oke. Demandnya banyak banget. Contohnya Da Vinci. Siapa yang nggak mau punya Da Vinci? Oke. Di supply-nya sangat dikit. Iya. Cuman 17 biji, let's say belasan di dunia. Pelukis ya ngaruh. Banyak yang nanya juga tuh, kok dia ngelukis cuma Picasso deh. Picasso ngelukis cuma kayak nyoret-nyoret gitu kan? Kayak anak kecil. Kok bisa mahal? Kok bisa mahal? Orang ngelukis realis keren banget, harganya nggak ada apa-apa. John, Picasso umur 18 udah bikin pameran dengan realis, udah hatam. Dengan yang realis gitu ya, yang mirip, udah hatam ya. Udah hatam. Ini lebih levelnya lebih. Biasanya ya, secara general seniman bisa mahal saat dia membuat satu style baru. Roughly, kebanyakan yang gue perhatiin, Van Gogh style baru. Style barunya Van Gogh seperti apa? Besetan-besetannya dia, garisan-garisannya itu baru ditemukan sama Van Gogh. Maksudnya ekspresionis ada, impresionis ada, tapi yang kayak Van Gogh baru Van Gogh. Berarti dia membuat tren baru gitu ya? Bikin tren baru. Yang makanya biasanya juga, apalagi zaman dulu, orang bikin tren baru itu strugglingnya setengah mati. Basquiat, yang banyak rame di Indonesia. Iya. Dia bikin tren baru. Dia itu pionir di trennya dia. Bentuk lukisan Basquiat, Basquiat aja yang punya.
Oke. Sebelumnya nggak ada model-model kayak gitu. Contoh lagi Monet. Ya udah dia Iya, punya iya. Avandi. Nggak ada look ekspresionis ada. Avandi termasuk ekspresionis. Tapi yang kayak Avandi yang plotot begitu Avandi yang punya. Jadi karena keistimewaan seorang pelukisnya itu sehingga menjadikan karya-karyanya itu menjadi sangat berharga gitu ya. Betul. Jadi senimannya berpengaruh kok. Tapi jangan dibilang nggak fair. Seniman kok jadi mentang-mentang senimannya terkenal terus lukisannya mahal. Ya dia bisa terkenal karena dia doing a lot of things sebelumnya. Iya. Karena apa yang ditemukan itu adalah hasil dari proses dia yang tadi itu. Dia been doing a lot of things. Kayak Pak Nyoman deh, anggap Pak Nyoman luar tua. Iya. Dia gambar muka saya 5 menit, dikasih ke saya pas harganya bisa mahal banget. Kalau Mas yang gambar 5 menit, ya udah gitu. Kenapa? Pak Nyoman bikin GWK, bikin Istana Negara baru, karyanya udah di mana-mana. Ya pantes lah gitu. Jadi itu satu. Kedua, dia punya ciri khas berpengaruh banget. Spesiali kalau lukisan itu dari jauh. Oh ini lukisan Bill Muhdor. Udah Avandi. Udah ketahuan duluan itu karena ciri khasnya itu melekat di lukisannya gitu. Dan emang nggak gampang sebenarnya. Sama lukisan yang berpengaruh, punya impact buat dunia. Itu sangat kayak Da Vinci, Mona Lisa. Iya. Karena Mona Lisa itu berapa juta dolar per tahun masuk devisi buat negara Perancis. Yang di Museum Louvre. Karena adanya Mona Lisa, orang datang ke Perancis berapa banyak per tahun nih? Yang akhirnya spending di mana-mana. Oke, ini pertanyaan awam ya dari dari saya yang belum terlalu tahu soal lukis gitu. Yang membuat Mona Lisa keren itu apa sih? Padahal kan gambar apa ya? Kayak lukisan sosok gitu yang hanya antara tersenyum dan what's the special thing? Itu something yang banyak gue pun juga 100% nggak bisa jawab gitu. Cuman mungkin yang bikin Mona Lisa mahal, satu Leonardo da Vinci, seorang yang smart, jenius, cerdas, bikin segala macam, dan lukisan cuma 17. Harus ingat, maksudnya cuma sedikit banget. Makanya itu sosok karena yang melukis adalah Leonardo da Vinci. Terlepas dari sosoknya dan lukisannya tersendiri itu what's the special? Mona Lisa itu sempet dulu itu nggak terkenal sebenarnya. Maksudnya terkenal, dari dulu emang terkenal, tapi nggak seterkenal sekarang. Tapi sempet dicuri lama, hilang. Orang ngerasa kayak ada miss out. Kayak kekasih hilang, kan sumpek. Iya. Nah itu mungkin kalau nggak hilang belum berarti dalam tanda kutip ada dramanya sebenarnya nih. Ada drama dan nothing wrong with it. Iya, nothing wrong. Kayak Banksy dirobek, bukan tambah murah, tambah mahal. Ya. Something yang unik tentang karya seni. Oke. Sebenarnya kayak apa ya? Ada drama, ada gimmicknya yang membuat sebenarnya menambah nilai tawar gitu. Nilai tawar. Bener. Karya itu bener. Kayak kemarin kan banyak yang rame banget tuh pas Mona Lisa dilempar pakai. Iya, pakai kue ya. Ya kalau itu sebenarnya malah bagus, jadi tambah rame kan? Oh gitu. Ya tambah orang tambah penasaran, masuk ke news segala macam. Kalau mau bayar, kalau seandainya Louvre mau bayar buat masukin Mona Lisa ke news, bayar berapa duit? Coba kalau dengan itu tuh anak ngelempar doang, bersihinnya 5 menit, kelar. Modalnya cuman tisu 2 menit, tisu 2.000 harganya, masuk sampai ke Indonesia. Bisa jadi juga ya itu by itu ya. Kira-kira. Iya bisa jadi kan? Ada probability, nggak tahu tapi. Kenapa kue? Kenapa bukan apa misalnya gitu yang bisa merusak lukisan? Cuman emang nggak bakal bisa rusak karena setelah Mona Lisa itu hilang, dia udah pakainya bulletproof.
bulletproof. Ditembak Nggak bisa ditembak anti peluru. anti peluru udah. Jadi mau ditembak aja juga gak bakal Oh kenapa. gitu ya. Cuman mikir kali kalau ditembak kebalik atau gimana kan nggak lucu. Tangkap polisi. Kalau kue kan nggak kenapa-napa. Oh, gitu Paling sentil ya. dikit. Hmm. Apa dikasih duit kali jangan dibakar. Nah, kalau lukisan di Indonesia nih, Beb. Kalau lukisan di Indonesia itu apa yang paling termahal? Yang paling mahal itu Perburuan Banteng. Punyanya Raden Saleh. Perburuan banteng. Mm-mm. Oh, oke. Punya Raden Saleh itu ceritanya itu dilelangnya di Belanda apa di European kalau nggak salah. Huh? Yang beli kalau nggak salah satu saudagar, rumor nggak tahu bener nggak, salah satu saudagar Indonesia, cuman gone udah nggak kelihatan lagi tuh lukisan. Oh, Sedih yang beli orang Indonesia gitu. kayak katanya rumor nggak tahu, jadi belum Konglo Indonesia lah. Sultan itu Sultan. nggak tahu Sultan yang mana. Udah beli itu laku berapa? Seenggaknya lo besok DM gue deh, gue nggak bakal viralin, asal lihat aja pingin. Yang milikin siapa gitu ya? Karena pingin, iya salah satu ya. Dan itu original asli ya? Original lah, pastinya. Itu laku berapa miliar gitu? Astagfirullah, 50 berapa lupa Ya. jumlahnya, harganya lupa. Dan Ada bisa nyampe 50 miliar dan gitu. lebih lah. Tunggu deh. Nih kita cek aja langsung. Lebih 50 miliar. Ya, Sultan. Coba Sultan kita yang, cek gini. yang rela membuang duitnya Iya. ya kan untuk sampai puluhan miliar itu hanya untuk memiliki satu buah Raden Saleh. lukisan. Pak, ini lukisan Raden Saleh. Iya, Kita mau ngelihat yang ori aja di Indonesia. Di Indonesia mau ngelihat yang ori itu cuma ada berapa biji di keraton satu, yang which is juga harus nggak tahu kita mau masuknya gimana. Istana Negara udah hayal aja mau masuknya gimana. Nih Perburuan Banteng laku berapa nih, kita cek aja langsung. Nah, ada salah satu nih Perburuan Banteng laku 149 miliar. 149. 149 miliar. Wow. Ternyata jadi pelukis terancam kaya juga ya. Terancam. Bang ya. Terancam. Jadi Bang Billy ini terancam kaya sebenarnya ini. Karena apa ya? Sebuah karya dihargai kayak gitu tuh luar biasa. Dan biasa. iya bayangin kalau yang Pangeran Diponegoro berapa? Ya bisa lebih lipat 2 kali lah dari Perburuan Banteng ya. Iya, lukisan historical pertama di Asia Tenggara kalau nggak salah. Perburuan Banteng, bukan di Indonesia. Oh gitu ya. Penangkapan Diponegoro historical, jadi mengenai sejarah pertama kali itu Raden Saleh di Asia Tenggara, bukan cuma di Indonesia. Oke. Setauku. Kalau Nah, sekarang kan Bang Billy juga udah istilahnya dalam tanda kutip mengkomersilkan beberapa gitu ya, karya gitu. Berarti udah ada cuan juga nih, Bang. Alhamdulillah sustainable buat hidup sih. Seniman kalau udah bergerak insya Allah sustainable. Alhamdulillah. Dan maksudnya gue sekali lagi terima kasih banget buat apresiasi teman-teman semuanya. Benar-benar maksudnya apresiasi dari teman-teman. Alhamdulillah bagus banget. Dan bahkan beberapa karya itu dimiliki sama high profile person in Indonesia. Oh gitu. Iya. Udah pernah ada yang Beberapa karya kayak contohnya ada beberapa yang dimiliki sama kayak tokoh politik, ada Pak AHY, ada Bu Tutut, Soeharto. Iya, maksudnya ada beberapa yang Pak Sandi. juga ada beberapa yang emang dimiliki high profile person, ada juga yang dimiliki sama bisnismen. Oh, oke. Itu lumayan lah ya. Bukan lumayan lagi sih. Alhamdulillah berkah lah maksudnya. Oke. Tapi yang paling penting bukan ya kok gini, seniman gua harap semuanya bisa hidup dari seninya. Yeah. Itu paling nikmat, udah paling benar. Iya. Tapi di luar itu yang paling penting itu gimana karya gue bisa impact buat banyak orang sih. Iya, tapi kan kalau misalnya orang membeli karya kita itu kan sebenarnya bentuk apresiasi kan. Itu yang paling tinggi tuh. Misalnya orang lain itu orang lain mengapresiasi apa yang kita lakukan dari karya kita itu kan sebuah penghormatan gitu loh. Apalagi kalau dimiliki misalnya ya tokoh ya, tokoh gitu. Sebenarnya dari umur 16
karya pertama tuh langsung kejual. Waktu dulu awal umur 16. Oh, umur 16 tahun udah menjual karya. Iya. Dulu masih ingat gak? Dulu laku berapa gitu? Kalau bisa di-spill gitu. Iya, dulu itu kalau nggak salah ya, roughly sekitar 8 jutaan satu karya. Kalau nggak salah di 2 karya. Kaligrafi. Itu waktu satu hal yang menyenangkan banget, satu semangat baru lah. Spesiali masih start. Itu karya pertama. Dan langsung sold, dan alhamdulillah dari situ jadi 2 hal sih yang gue hobi tuh ada 2. Yeah. Seni sama bisnis. Ya. Ada ya. Nah, waktu habis sold itu karya, kita bikin kantin kecil-kecilan. Jadi karya itu dimodalin buat bikin kantin. Oke. Jadi bisa ada passive income lah seenggak-enggaknya. Waktu itu umur 16 tuh mikir, ini gimana jadi karya, karena tapi lucu tuh waktu. Yeah. Jadi habis bikin karya, seneng dapat duit ya, tapi sedih karyanya diambil orang. Oh, merasa aduh sayang juga ya kehilangan. Kalau sekarang padahal karya pertama gitu ya. Kalau di double saya maksudnya I will pay for double for sure. Karena merasa kehilangan ya. Cuma di satu sisi ya, kalau emang karya itu bisa ditaruh di tempat yang lebih baik, bisa lebih bermanfaat, ya ala kulihal seneng. Cuman yang sedih itu kalau seandainya karya dibeli terus udah habis itu gone. Karena kangenin loh. Kayak beberapa karya itu, spesiali pas udah lama nih nggak ngeliat. Salah satu beberapa kan kita naruh di beberapa tempat gitu. Maksudnya di galeri. Di galeri, di kafe, di mana beberapa tempat. Salah satunya kayak di Joker, lihat di sela waktu. Udah lama nggak ngeliat nih, misalkan 3 bulan, 4 bulan. Kita datang ke situ buat ngopi, buat ngeliatin tuh karya dong. Karena saat udah agak lama kayak bukan kita yang ngelukis. Berarti lukisan itu antara lukisan dengan pelukisnya ada keterikatan batin gitu ya? Mostly ada keterikatan batin. Karena kan bikin karya bukan mesin print. Kita study pemikiran. Ini mau milih decision making, ini mau dikasih warna apa, mau diiniin. Sampai akhirnya terjadi ngarya processingnya aja lama. Jadi benar-benar kayak kita ngobrol sama kanvas sih sebenarnya. Oke. Jadi saat kita udah lama keluar dari karya itu, maksudnya udah berpisah lah. Itu kayak ketemu pacar lama gitu. Cinta lama bersemi kembali. Iya, karena udah menemani, misalnya bikin satu lukisan 3 bulan sampai mungkin bertahun-tahun, itu pasti ya ada ada keterikatan batin, ada kerinduan lah. Ada kerinduan. Ya. Ini dulu ada kenangan ya, ada kenangan. Jadi pengen kayak waduh mengunjungi kenangan itu lagi gitu. Jadi makanya beberapa karya tuh saat ada yang mau beli pun ditanya siapa nih orang. Bukan pelit, bukan apa, cuman karena kadang ada keterikatan itu. Oh jadi, gitu. Jadi milih-milih orang gitu ya? Ya secara kolektor pun ya terpilih gitu. Harus tahu dulu backgroundnya, ini siapa yang ini siapa. Kayak karya Gus Dur kemarin. Iya. Kan ditanya kenapa masih di roll bang? Kok nggak dijual atau dipajang? Ya, kalau kadang ada beberapa karya tuh ya milih juga kolektornya, karena satu bermanfaat nggak nih karya. Kalau cuman ditaruh cuman buat investment ya nggak ada masalah juga sih sebenarnya gue. Cuman ada beberapa karya yang emang gue sayang sama tuh karya. Ada kayak statement piece, kayak Gus Dur tuh statement piece. Ada kayak Bung Karno statement piece, Jenderal Sudirman. Jadi saat itu karya emang pengen dimiliki ya, salah satunya bukan cuman secara finansialnya, tapi ada hal-hal seperti itu. Ada hal-hal lain gitu selain soal finansial, karena sahabat sekalian ini Bang Wil ada satu karya gitu ya, Gus Dur gitu. Jadi Gus Dur pakai batik, dan tapi kalau kita lihat di lukisan Gus Dur itu lebih apa ya namanya? Pop art, lebih modern lah gitu lah. Belum selesai. Romantisme kan tadi ngomongin romantisme style. Yeah. Itu secara philosophical. Oke. Secara filosofi. Oke. Tapi secara visual lebih ke realis pop art rata-rata. Realis pop art. Realis pop art itu jadi kalau dari dekat
itu kelihatan pop art, stand out segala macam, mencolok gitu mencolok ya, lah. warna. Tapi saat take it back kayak duduk agak menjauh itu lebih ke realis ya. Oke. Jadi Gus Dur kan kalau dari deket coret-coretan segala macam. Iya kelihatan Tapi- tuh ada coret-coretan, Iya. ada kayak apa sih namanya? Pokoknya ada coret-coretannya gitu loh di detailnya Guratan. gitu. Guratannya, oke. Jadi Tapi kalau dari jauh itu kelihatan realis. Gak nampak banget gitu. iya, guratan itu menyatu sama karyanya. Jadi udah bukan guratan tapi ngelihatnya the whole thing. Oke, ini menarik nih. Nanti teman-teman bisa nambahin gitu ya. Iya. Apa hasil lukisan Bang Bil soal Gus Dur, Iya. Gus Dur gitu. Jadi kelihatan lebih pop art gitu. Nah itu kan kalau secara visual. Kalau secara simboliknya kayak beliau pakai baju batiknya Indonesia, presiden dengan, tapi dia yang kanan pakai bajunya hijau, yang kiri warna merah. Karena Gus Dur ini bisa memeluk ijonya itu ke Muslim, gua ngambilnya. NU, dia pemimpin NU di zamannya. Yang merah itu lebih kayak nasional. Imlek. Oh, Imleknya. Chinese cinta betul sama Gus Dur. Benar. Tapi Muslim sangat cinta juga sama Gus Dur. Saya tuh mikirnya merah itu karena mungkin nasionalis gitu, kebangsaannya. Ya tapi masuk juga sih soal kebangsaan. Tapi ternyata maksudnya itu adalah simbolisasi dari bahwa kelompok teman-teman dari ini Tiongkok. Iya. Jadi Tionghoa. Oh. Jadi bisa dua-duanya. Beliau tuh bisa meluk dua-duanya dan santai. Terus di bawahnya tuh sebenarnya bunga itu gambarnya, ada bunga-bunga tapi warnanya gue bikin mencolok banget sampai nggak kelihatan. Kayak kalau lihat di bawahnya tuh Gus Dur ada gambar kayak bunga-bunga. Yang di bawah. Iya. Karena Gus Dur nih something yang unik sih. Kalau gue ngelihatnya, beliau itu kalau orang nggak ngeh kayak hobinya bercanda segala macam. Tapi sebenarnya kata-katanya tuh indah. Sama kayak bunga yang mencolok banget. Jadi kalau lo ngelihat kayak ini aneh nih warna bunga. Tapi kalau lo tahu ini bunga, indah sebenarnya. Jadi indah. Sip. Tapi itu lukisan masih belum sold. Emang belum ada kepikiran untuk ini sih. Jual. Kecuali emang ada social impact dan emang tepat, ya beda cerita. Kayak yang tadi bilang. Lukisan Gus Dur berapa lama, Bang? Gus Dur itu sebenarnya cepet. Gus Dur itu sekitar 3 mingguan ngerjain. Oh ya? Tapi ya udah, hal yang nggak bisa diulang karya seperti itu. Dan itu dibikin bahkan beberapa karya itu sampai tanggalnya. Kalau kayak Gus Dur tanda tangannya gue tulis di atas Bil Muhdor 10/11 Hari Pahlawan. Jadi tanggal-tanggal yang ada momentum dipakai di situ juga. Jadi benar-benar bukan cuman besok ngelukis ini. Cuman ada panggilan kayak nggak tahu ya, emang something yang kayak gitu. Bang Bil udah pernah bikin exhibition gitu? Exhibition terakhir tuh paling sama Pak Sandi waktu COVID pun. Sekarang pingin sih bikin exhibition, insyaallah. Ini bareng Ansor bikin exhibition bisa nih. Boleh, ntar kita atur lah. Kita atur ntar. Biar jadi boleh nih nanti teman-teman rangkaian Harlah nanti ini bisa juga nih. Gampang lah, bisa exhibition kita nih. Bisa kita atur. Bil Muhdor apa sih istilahnya itu biasa kayak pameran lukisan ya. Pameran lukisan gitu biar ada impact lah. Ada impact karena biar teman-teman di kadar-kadar Ansor itu tahu juga ini gitu loh. Ternyata lukisan ada ceritanya juga. Ada ceritanya. Iya, keren menarik. Dari selama menggeluti melukis dunia lukis ini, total karya Bang Bil kira-kira udah ada berapa gitu? Waduh, ada catatannya cuman gue nggak hafal. Ada catatannya, gue catat. Udah ratusan? Kalau sama yang kecil-kecil udah ratusan. Cuman kalau yang kecil-kecil itu maksudnya ada beberapa yang kayak gini, yang kayak begini. Ini tapi ini nggak penting kan? Ini fine original paintingnya dihitung satu kecil. Oke. Ini kita bikin 99. Jadi original painting kita bikin, original painting kita keep, kadang untuk exhibition untuk atau apapun itu, yang dijual di sini ini fine printnya. Jadi bisa bergema kemana-mana. Kita bikin 99. Jadi
Kayak ini harusnya nomor kita sekalian kan ini buat ansor kita bikinin langsung. Ini nomor 34/99. Tanda tangan basah. Tuh. Sama ada ceritanya. Penjelasan dikit aja. Kemanusiaan. Biar orang paham. Bagi seluruh manusia di muka bumi. Oke, wih keren banget nih. Berarti ini memang di setiap misalnya Bang Billy mau kasih ke orang itu ada selalu itu ini Iya. tentang bahasa, terus ada pesan gitu biar pesannya itu bergema gitu ya. Pesannya bergema kan impact yang goal ID-nya itu seni itu bukan cuma keindahan, indahan ya something yang penting, bukan enggak. Cuman yang lebih penting dari keindahan itu the message. Nah, ini salah satunya kenapa dibikin fine print, salah satunya biar satu ini juga dijual biar affordable satu. Kalau bikin original nggak terbatas banget gitu ya. Dan emang tinggi. Iya. Harganya tinggi dan terbatas. Kalau fine print satu bisa lebih bergema, kedua juga bisa bisa terdistribusi banyak ya. Iya, dan sebenarnya terdistribusi banyak pun ya 99, bukan banyaknya yang ngawur-ngawuran enggak juga. Jadi tetap ada limitednya. Orang yang memiliki tetap ngerasa. Oh, berarti maksudnya 99 ini setelah 99 gua nggak bakal print lagi. Ini maksudnya 99. Jadi di sini Bang Billy tadi kan nulis 99 nih. Jadi 9 ini 99. Berarti maksudnya 99 ini adalah total. Ini adalah printing yang ke 99. 34. Ini printing yang ke 34 dari 99 biji. Oke, I see. Jadi ini nomor 34 dari 99. Oke. Jadi bukan cuman karena kalau limited edition secara investment wise juga ya gue bukan berpikir maksudnya ini untuk disimpan terus dijual lagi. Itu bukan goal idenya gue ya untuk message-nya. Tapi secara investment wise bisa aja ntarnya saat gue terkenal atau apa menjadi satu bahan investment juga. Karena kayak karya-karya yang besar pun dibeli zaman dulu. Sekarang Avandi dulu harganya berapa? Sekarang harganya miliaran. Seperti hal itu. Oke. Wow. Jadi tetap ada limited, tetap ada supply-nya, tapi di satu sisi juga tetap harus terbatasi tetap. Jadi bukan cuma printing biasa, karena ada tanda tangan basah juga. Jadi emang udah 99. Oke. Oh jadi gitu ya. Ini ilmu baru nih sama-sama sekalian. Ini ilmu baru nih. Maksudnya ya kan selama ini ya kita nih suka dengan karya seni, karya lukis. Ya tapi kita hanya penikmat gitu. Kita nggak tahu dapurnya mau seperti apa gitu kan. Ini lukisan seperti apa, ini pendistribusiannya seperti apa. Dan ternyata memang seperti dijelasin tadi bahwa memang ada kayak dibatasin gitu ya. Ada dibatasin. Ada Untuk beberapa hal sih sebenarnya. Itu jatuhnya lebih ke manajemen. Oke. Manajemen. Dan sorry, saya potong. Dan cara seperti ini itu dilakukan oleh semua pelukis atau hanya Bang Billy aja? Nggak semua tapi common. Nggak common banget tapi ada beberapa yang melakukan hal ini. Oke. Gue kenapa melakukan hal ini? Ada dua hal yang gue lakuin sebenarnya. Spesialis setelah adanya TikTok. Karena banyak banget. Ini satu hal datangnya dari diri gue sendiri sebenarnya. Dulu tuh gue sering lihat karya-karya keren-keren. Pas masih kecil. Pingin beli tapi nggak punya duit. Oke. Harganya kan mahal-mahal lukisan seni. Iya. Coba ada yang harganya 100.000, 200.000. Iya. Kalau lagi punya duit banyak, coba kalau ada yang harganya sejutaan. Oke. Tapi karena nggak sempet ada opportunity kebuka, gue ada duitnya nih 200.000 doang misalkan, mau beli nggak ada, mau beli apaan? Itu yang dari dulu dari kesedihan itu akhirnya terpikir hal ini. Jadi ada yang kayak gini. Ada juga yang namanya Gema kemarin kita kayak bikin salah satunya Pak Karno, Bung Karno. Iya. Presiden Soekarno kita lukis. Itu semi silk print, di silk print dulu, abis itu dilukis, di touch up lukisan. Oh, di print dulu terus di touch up double lagi, double lagi untuk lukisan ini ya. Okay. Karena satu buat mempercepat prosesnya, kedua juga
lebih jelas. Maksudnya bentuknya bisa sama semua. Oh. Tapi tetap ada goresan tangan dan setiap lukisan warnanya berbeda. Nggak ada lukisan satupun yang sama. Karena tancap tangan. Oke, jadi langsung seketika itu seset beda gitu. Iya, rasanya nih hari gue bikin apa? Lagi bikin merah ya gue bikin merah. Kenapa gue bikin seperti itu? Satu karena gue ngelihat anak-anak banyak daripada teman-teman yang udah nge-support segala macam, dia banyak yang minta kayak, "Bang, gue mau beli lukisan." Cuman saat maksudnya ngedengar price apa segala macam, kadang kaget, kadang apa. Dan gue wajarin aja, gue pun dulu ngerasain hal yang sama kok. Oke. Iya. Makanya dibikin lebih terjangkau ya. Lebih terjangkau di bagian seperti itu, tapi tanpa merusak supply nyatanya, original paintingnya. Oke. Tapi apa Bang Billy ini kan aktif banget gitu di sosial media, di TikTok terutama gitu. Instagram, YouTube juga Instagram, ada sih. Iya benar. Instagram dan YouTube-nya. Biasa itu followersnya ada yang nge-DM gitu ya, pengen beli atau jual. Alhamdulillah sih, maksudnya yang satu hal yang ngagetin banget. Oke. Satu, followers itu benar-benar suportif banget di luar bayangan kita. Kedua juga sangat apresiatif. Jadi benar-benar ya kontak, kadang nge-DM apa segala macam, dan semaksimal mungkin coba gue iniin sih, balesin. Kadang suka kelewat sehari 2 hari, tapi pasti insya Allah kita bales sih. Karena Bang Billy ini kan terkenal sebagai influencer lukisan lah di TikTok. Keseni ya. Seni. Kalau menurut Bang Billy sendiri melihat respon dari ya kan pengguna TikTok, ya anggaplah kelompok kelas Gen Z ya. Nah, ini karena lukisan ini kan agak lebih apa ya, gimana ya, dalam tanda kutip ya kurang familiar lah dengan generasi TikTok gitu. Tapi menurut Bang Billy melihat penerimaan mereka ini generasi TikTok dalam tanda kutip ini gimana? Sangat bagus. Spesiali cara kita nyampe ini juga beda kan. Makanya kalau di TikTok biasanya kontennya tuh lebih kayak emang menjelaskan, dan sebenarnya yang gue ceritain sih something yang gue excitement dari diri gue sendiri. Udah guenya excited. Ini mau nyeritain nih kayak nyeritain Palestina, nyeritain Avandi, nyeritain Raden Saleh. Something yang guenya emang excited. Dan kenapa bisa excited? Karena emang ceritanya sebenarnya menarik banget. Dan menurut Bang Billy itu penting untuk diketahui oleh anak-anak sekarang gitu. Bang, kalau mereka ngelihat lukisan cuman ditaruh dipajang di kanvas, di frame-in doang, mungkin dia nggak bakal se-excited itu. Tapi kalau lo tahu ceritanya di baliknya, apa yang mau disampaikan, gimana kerennya dia tuh, kayak cerita lukisan ini kayak berpuisi sebenarnya kan? Iya. Baru berpuisi benar-benar. Baru itu di situ kayak jadi something yang bikin mereka juga, wah ternyata lukisan cuman kayak gini tapi maknanya sangat dalam. Iya. Apalagi kan sekarang lagi tren itu, Bang. Gimana? Soal apa kayak apa sih istilahnya tuh di TikTok itu, museum date apa sih? Kayaknya ke museum. Ngedate ke museum. Ngedate ke museum, ngedate ke galeri gitu, galeri date gitu kan. Artinya sudah ada sudah ada kesadaran lah untuk keasikan mereka untuk hal itu. Meskipun hanya ngedate kali ya. Bukan untuk menikmati sebuah karya seni yang ada di galeri atau di museum gitu. Kalau lo mau ngedate di museum, lo mendingan nonton konten gue dulu. Jadi besok lo ceritain ke cewek lo udah bisa lebih asik kan. Asik, ini spill nih caranya biar kelihatan keren ya. Biar kelihatan di depan cewek lo gitu loh. Ke Galnas ngomongin, lo tahu nih Raden kan di Galnas tuh ada 2 tuh. Raden Saleh yang Pangeran Diponegoro ya, ada yang Belanda Diponegoro, lo ceritain tuh. Wah sih, harus nonton kontennya Bang Billy dulu. Sebelum ngajak cewek-cewek lu ke museum, lu contekan dulu. Biar kelihatan keren gitu. Wah, keren langsung gitu. Ini crush gue ini keren juga ini, ternyata pecinta lukisan tahu. Karena lukisan itu salah satu kerennya lukisan. Lukisan tuh orang yang paham lukisan langsung terlihat intelektual. Karena something yang emang dalam. Iya. Segala macam, dan emang kan ini bukan kebutuhan pokok ya. Jadi orang yang biasanya kolektor itu something yang udah appreciate more than cuman kebutuhan pokok.
Iya. Benar, Jadi sesuatu yang udah ini ya istilahnya nggak mainstream lah. iya. Orang suka lukisan dan apalagi mendalami sebuah lukisan, apalagi tahu tentang lukisan itu sesuatu yang bukan mainstream. Dan ketika ada orang yang kelihatan hebat, jago dan tahu tuh soal ini, itu kelihatan sesuatu yang menawan, menarik, Iya. menawan gitu. Iya. Oke. Dan di kontennya Bang Billy itu kan banyak gitu ngasih apa ya, kayak ngasih pencerahan soal informasi soal ini lukisan ini, soal ini Iya. ini ya. Mostly malah hampir keseluruhannya edukatif sih. Edukatif Iya. edukatif tapi juga santai aja sih. Maksudnya nyaman aja, relax, bikin lo enjoy juga. Tapi ada juga sih orang yang pernah saya lihat tuh gitu kayak nah, emang ini ngomongin Billy Mohdar ngomongin lukisan, emang kamu seniman gitu, emang lukis gitu. Ada yang meragukan loh gitu loh Bang. Nggak apa-apa kan, bisa ditunjukin karyanya. Bisa mempertanggungjawabkan yang penting. Nah, soal ke depan ini selain bikin pameran ya, exhibition gitu, what next Bang? Yang paling pasti sih buat kedepannya akan lebih, yang gue usahain adalah impact ke karya itu bisa lebih berimpact lagi. Oke. Kayak misalkan salah satu contoh yang paling keren menurut gue, salah satu kenapa gue favorit Banksy, karena karyanya itu bisa sampai impactful banget secara nyata. Banksy ya. Banksy banyak sih, Raden Saleh nyata impactnya, Pak. Iya. Bikin negara jadi wibawanya diangkat, beneran diangkat nih, bukan cuman lewat lukisan. Iya. Kalau Banksy lewat lukisan-lukisan street artnya itu. Street artnya menceritakan, membuat itu ya, memberikan kesadaran gitu kepada orang. kesadaran. Sampai banyak lah. Ntar gue cerita kalau Banksy kita ceritain atau seniman secara detail, gue ceritain. Ini besok pagi kita baru selesai. Ntar di YouTube kita lihatin. Biasanya kalau yang begitu. Iya. Dan saudara sekalian, ini menarik banget sih berbincang sama Bang Billy Mohdar gitu soal lukisan. Dan saya kira sekali lagi tadi pesannya Bang Billy, kalau pengen terlihat keren di mata cewek, lo harus tahu gitu, minimal nonton kontennya Bang Billy gitu. Thank you Bang Billy udah ngomong-ngomong ini, udah di jalan-jalan ke studio podcastnya Ansor, dan jangan bosan-bosan main ke sini. Siap, terima kasih banyak nih. Biar kita punya melek juga, biar kita anak-anak Ansor lebih keren lagi gitu. Mantap banget. Aware soal lukisan. Aware soal movement lah, pokoknya bikin movement yang bisa jadi sesuatu yang positif. Iya. Kita belum banyak menyentuh melakukan movement lewat art, lewat lukisan. Dan mungkin ini nanti bisa satu lagi gue tambahin. Kalau lo notice, Wali Songo datang ke Indonesia pakainya seni, Pak. Benar. Pakai wayang dia ceritain, pakainya seni. Benar. Dan bisa masuk ke hatinya orang Indonesia dengan seni. Sangat impactful. Wah. Thank you Bang Will. Thank you. Terima kasih banyak sahabat sekalian. Ini perbincangannya isinya daging semua ya. Waduh, mantap. Hati kolesterol. Thank you sekali lagi. Thank you banget. Ini udah berbagi sharing ya di OMJ, di studio podcast Ansor. Dan sahabat sekalian, sekali lagi kalau pengen punya pandangan lain atau punya opini lain, silakan komen aja di bawah. Ini kayaknya ntar di frame taruh sini. Boleh. Nanti kayaknya harus dibikinin di deh. Frame, ntar di frame rapi. Nanti Edar cariin frame Dar ya nih. Nanti pasang di sini nih di mana di studio lah. Di studio. Dan makasih banyak juga sahabat-sahabat sekalian yang udah nonton di program OMJ ini. Kita akan jumpa di OMJ selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you banget.